Oke, hari ini kita akan bongkar satu berkas kasus yang luar biasa. Ini cerita tentang ambisi, penipuan, dan angka-angka yang ternyata bisa bohong. Selamat datang di kisah merger Meridian. 1,2 miliar dolar. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Inilah nilai kesepakatan yang jadi pusat cerita kita kali ini. Angka sebesar ini bisa mengubah industri, membangun dinasti, atau ya, menyembunyikan kebohongan yang luar biasa besar. Dan seperti yang sering kita dengar, kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya emang nggak nyata. Di balik angka miliaran dolar dan janji-janji manis, ternyata ada sesuatu yang salah banget. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi, di satu sisi kita punya Apex Acquisitions. Nah, di sisi lain ada Meridian Software, sebuah bintang baru di dunia teknologi yang lagi naik daun banget. Di atas kertas, ini tuh kayak pernikahan impian, sebuah merger yang digadang-gadang bakal mengubah peta persaingan pasar. Di setiap cerita kayak gini kan, pasti ada jagoannya. Atau mungkin lebih tepatnya detektifnya. Kenalin Ilyas Vance. Tugas dia bukan nangkep penjahat di jalanan, tapi di laporan keuangan. Dialah orang yang ditugaskan buat memastikan kesepakatan senilai 1,2 miliar dolar ini beneran valid. Dan inilah cerita resmi yang dijual oleh Meridian lewat CFO mereka, Brenda Lee. Pertumbuhannya meledak, keuntungan yang fantastis, pokoknya mereka itu potret kesuksesan yang diidam-idamkan semua orang. Tapi justru buat Elias, kesempurnaan kayak gini malah jadi lonceng alarm. Loh, kenapa? Karena menurut pengalaman dia, laporan keuangan yang sempurna itu justru nggak wajar. Buku yang terlalu bersih dan rapi biasanya menyembunyikan sesuatu. Insting Elias bilang, di balik angka-angka yang kinclong ini, pasti ada yang disembunyikan. Jadi, Elias mulai narik benang merahnya nih. Dia mutusin buat fokus ke dua area di mana penipuan seringkali bersembunyi terang-terangan. Pertama, cara perusahaan mencatat pendapatannya. Dan kedua, dengan siapa aja mereka berbisnis. Tanda bahaya pertama muncul di sini. Ternyata Meridian pakai metode pengakuan pendapatan agresif. Gampangnya gini deh, bayangin Anda berhasil jual langganan software untuk 3 tahun. Nah, alih-alih mencatat pendapatan per tahun, Anda langsung catat semua keuntungan dari 3 tahun itu di hari pertama. Cara ini emang bikin perusahaan kelihatan jauh lebih untung dari kenyataannya. Waktu Elias mulai ngecek kontrak-kontraknya, dia nemuin hal yang aneh banget. Klien-klien terbesar Meridian ini kok nggak ada jejaknya? Ternyata mereka cuma perusahaan cangkang, badan hukum yang cuma ada di atas kertas, nggak punya kantor, nggak punya karyawan. Dan yang paling bikin curiga, semua pembayaran besar dari mereka itu dijadwalkan cair setelah merger selesai. Pas banget kan? Nah, nemuin klien fiktif itu baru langkah pertama. Elias tahu kuncinya itu follow the money. Dia harus mengikuti aliran uangnya untuk membuktikan penipuan ini. Penyelidikannya pun membawa dia ke bagian catatan kaki di laporan keuangan, tempat di mana biasanya rahasia-rahasia perusahaan itu dikubur. Dan bingo! Disitulah dia nemuin sesuatu. Ada transfer tunai sebesar 50 juta dolar dari Meridian ke sebuah perusahaan misterius bernama Phoenix Data Services. Di laporan, ini dicatat sebagai investasi strategis. Tapi siapa sebenarnya Phoenix Data ini? Dan disinilah plot twist-nya. Pemilik dari Phoenix Data Services ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Marcus Thorne, CEO Meridian Software itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, CEO Meridian secara diam-diam minjemin 50 juta dolar dari kas perusahaannya ke dirinya sendiri. Nah, sekarang semuanya mulai masuk akal. Elias sadar apa yang lagi dia hadapi. Dia baru saja membongkar sebuah skema klasik yang namanya round tripping atau transaksi sirkuler. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Skema ini tuh cerdik tapi jahat banget. Coba lihat alurnya. Meridian minjemin uangnya sendiri ke perusahaan milik CEO-nya. Uang itu kemudian dikirim ke klien-klien cangkang yang lalu pakai uang itu buat membayar kembali ke Meridian. Jadi mereka ini menciptakan ilusi pendapatan besar dengan cara muterin uang mereka sendiri. Dengan semua bukti ini di tangan, Elias siap buat konfrontasi. Dia langsung minta pertemuan 4 mata dengan sang dalang di balik semua ini, CEO Marcus Thorne. Momen penentuannya sudah tiba. Marcus Thorne dengan penuh percaya diri coba buat ngeles. Dia bilang perusahaannya itu inovatif dan geraknya cepat, mungkin terlalu cepat buat dipahami sama auditor biasa. Sayangnya buat dia, Elias bukan auditor biasa. Elias nggak datang cuma buat ngobrol.
Dia bawa data. Lihat deh tabel ini. Nilai kontraknya ditulis puluhan juta dolar. Tapi coba lihat kolom di sebelahnya. Uang tunai yang beneran diterima cuma ratusan ribu dolar. Ini bukti telak kalau pendapatannya itu fiktif. Dan inilah motifnya. Ini semua soal duit. Dengan merekayasa pendapatan, Thorne berhasil menggelembungkan nilai perusahaannya jadi lebih dari 2 kali lipat. Kesepakatan senilai 1,2 miliar dolar itu ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Nilai asli Meridian nggak sampai setengahnya. Dan begitu kebohongan ini kebongkar, semuanya langsung ambruk. Rumah kartu yang susah payah dibangun oleh Marcus Thorne runtuh dalam sekejap. Cuma butuh 48 jam buat kesepakatan itu batal total. Seminggu kemudian, CFO-nya cabut. Sebulan kemudian, CEO-nya berurusan dengan penyelidik federal. Beginilah cepatnya sebuah penipuan korporat hancur lebur begitu kebenarannya terungkap. Biar kebayang separah apa penipuannya, coba lihat grafik ini. Selama 2 tahun berturut-turut, hampir setengah dari kesuksesan yang dilaporkan Meridian itu cuma fiksi belaka. Mereka menjual sebuah mimpi yang ternyata didanai oleh uang mereka sendiri. Pada akhirnya, laporan audit menyimpulkan semuanya dengan sangat telak. Ini adalah sebuah fasad, sebuah ilusi yang dirancang cuma buat satu tujuan, menipu pembeli, biar mau bayar mahal untuk sesuatu yang sebenarnya nggak ada nilainya. Ini jadi pengingat yang keras bahwa di dunia keuangan kelas atas, skeptis itu bukan cuma sifat yang baik, tapi sebuah keharusan.